Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini saya bakalan nyobain install Disklash atau yang biasa disebut dengan komputer tanpa hard disk. Ini biasanya sering kita jumpai di warnet-warnet. Saya juga udah sering ya nyeting-nyeting Disklash seperti ini. Ini saya buat tutorialnya di laptop saya sendiri. Jadi langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi pertama itu kalau kalian mau setting Disklash, jadi kalian harus punya spek komputernya itu prosesornya minimal ya Core i3 lah ya, Core i3, terus RAM-nya kalau bisa 16 GB atau 8 GB minimal. Ya kalau 8 GB itu untuk 10 unit klien, kalau 16 GB itu udah 20-an klien gitulah. Langsung aja ya. Jadi dalam di slash itu pembagian partisinya tuh seperti ini. Jadi yang di sini nih C Windows saya, ini satu hard disk. Jadi ibaratnya ini tiga hard disk ya. Ini satu hard disk, ini satu hard disk, ini satu hard disk. Jadi ada tiga hard disk ya. Kalau lebih bagus dia empat sendiri-sendiri. Jadi untuk Windows sendiri, untuk image sendiri, untuk game sendiri, untuk WinBack sendiri. Kapasitas yang saran saya untuk kalau misalnya kalian pakai SSD itu di image sama di WinBack. Ini saran saya kalian harus gunakan SSD supaya transfer datanya lebih cepat. Kalau ini pakai HDD juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi lebih bagus juga pakai SSD semuanya sih, kalau misalnya biayanya cukup ya. Oke, langsung aja. Sebelum kalian menggunakan partisi ini, cara memformat partisi ini, kecuali yang C ya. Jadi ini harus kita format semua. Jadi cara format itu seperti ini. Misalnya nih WordBack nih, saya mau formatnya tuh agak sedikit beda. Kita klik format, terus nanti kalian pilihnya di sini yang bagian allocation unit size-nya kalian pilih ke 32 kilobyte. Ya, ini supaya hard disknya itu memang pembacaannya agar lebih cepat aja gitu. Dan by the way yang ini hard disk laptop saya nggak mungkin saya format ya. Oke, jadi yang perlu kalian download, saya anggap di bagian partis ini kalian udah paham lah ya. Jadi untuk yang kalian perlu download, linknya ada di deskripsi video saya di bawah. Yang pertama itu PHD. Ini Windows 7 yang saya gunakan di tutorial ini Windows 7. Kalian juga bisa pilih untuk Windows 10. Kalau klien kalian tuh speknya tinggi, kalian pilih aja Windows 10. Tapi kalau masih agak-agak kentang, pilih aja Windows 7 ya. Jadi di Windows 7-nya size filenya tuh sekitar 17 GB, tapi tenang aja ini nanti saya kompres mungkin jadi 4 GB. Jadi kalian download filenya tuh 4 GB aja. Kemudian setelah di-download kalian harus copy ke partisi image ya, partisi image. Ini nanti kalian taruh di sini. Nah, seperti ini. Terus kalian harus download juga. Kita masuk ke bagian penginstalan ya. Ini kalian download juga ini ya, bahan dan pendukung. Nanti kalau download ekstrak aja. Ekstrak. Nah, pasportnya isi 123. Ini saya buat pasport karena kalau di Google Drive itu cuy, kalau ngupload file kadang-kadang terdeteksi virus. Jadi linknya bisa mati gitu. Makanya saya kasih pasport. Kita tunggu yang ini di ekstrak. Oke, udah selesai di ekstrak, kalian buka. Dan nanti kalian harus install ini ya. Ini Net Framework ya, ini Net Framework versi 4.7. Nanti kalian install aja juga sama C++ ini versi pack. Jadi kalian harus install ini, dua ini dulu. Kebetulan saya udah nginstal kedua ini. Ya, ini kalau di sini kalian tanya Windows saya Windows berapa? Windows saya Windows 7 64 bit yang Ultimate ya. Windows 7 64 bit Ultimate. Dan apa namanya, saran saya kalau kalian pakai di slash Cyberindo itu servernya, saran saya nih ya, itu kalian harus pakai Windows 7 aja, Windows 7 Ultimate ya, karena di Windows 10 kadang dia mau bug software Cyberindonya ini. Oke, kita install aja ya langsung. Jadi saran saya itu kalian harus pakai Windows 7 aja. Nah, oke, di sini kalian pilih aja bahasa Indonesia ya biar nggak bingung. Langsung aja klik OK, klik lanjut, setuju, lanjut, install. Jadi fungsi dari Net Framework sama C++-nya ini pendukung aja, pendukung supaya ya nggak terjadi error aja waktu menjalankan software Cyberindonya ini. Oke, nanti kalau udah selesai diinstal dia nanti bakalan minta restart. Oke.
Oh ya, ini Windows firewallnya hidup atau enggak ya? Saya matikan dulu harusnya Windows firewallnya. Karena oh ya, antivirus itu maunya kalian matikan aja lah ya. Kalau lagi install begini gitu. Kok di sini sih? Ini mana Windows firewallnya? Saya baru install ulang laptop saya sebenarnya sih. Jadi Windows firewallnya ini masih on. Harusnya sih dimatikan ya. Turn off. Klik OK. Oke, udah selesai. Kita tunggu ini aja. Oke, ini udah selesai. Nanti dia restart. Nah, ini please reboot your computer. Oke, kita reboot dulu. Nah, oke, setelah restart itu kalian dibawakan dengan tampilan seperti ini. Langsung aja ke bagian Wordback patch-nya ini kalian set. Pilih drive Wordback kalian yang mana. Punya saya ada di drive F yang ini ya, drive F. Jadi langsung aja pilih F. Oke. Langsung aja yang bawah-bawah sini jangan kalian atur ya. Kemudian masuk ke bagian DHCP. Nah, DHCP ini mungkin punya kalian ada IP-nya, tapi karena laptop saya belum ada IP-nya, jadi saya kasih dulu IP-nya. Saya adapter setting. Oke, IP-nya 192. Ini terserah kalian IP-nya berapa ya, sesuaikan aja sama warnet kalian. 1.10. Untuk gateway pasti kalian isi dengan IP access point kalian ya. Access point kalian IP-nya berapa ya, masukkan di gateway-nya supaya bisa internetan juga servernya. Kebetulan saya di sini nggak ada access point di rumah, jadi saya kosongkan karena ini untuk tutorial aja. Untuk DNS kalian isi aja 888, yang bawahnya 8844. Ini DNS Google ya. Oke, kalau udah klik OK, ini klik OK. Oke, ini kita close aja. Oke, ini DHCP-nya nanti mungkin ada. Untuk game disk-nya ini harusnya ada sih, tapi nanti dulu itu. Game disk-nya kalian isi IP server kalian tadi 192.168 19 kok 129 ya ampun. 1.10 IP komputer ini tadi ya. Kita add. Kalau udah di add, dia ada di sini. Multi server kosongkan aja, langsung aja klik OK. Nah, kemudian ini dia minta reboot, tapi bukan reboot komputer, reboot software Cyberindo-nya. Kalian pilih yes. Oke, kalau udah klik OK. Terus tadi yang nggak ada tadi DHCP ya. Saya coba cek lagi di bagian server option. DHCP belum muncul juga ya. Coba saya close dulu. Saya buka lagi. DHCP-nya belum muncul IP-nya. Udah nggak apa-apa lah ya kalau belum muncul. Langsung aja bagian kita masuk ke bagian mana dulu ya. Image Manager. Image Manager kalian pilih add. Terus di sini kalian pilih yang image system ya, image system. Langsung pilih disk filenya yang ini, pilih ke partisi image tadi nih. Image, ini dia. Pilih image Windows 7 nya ya. Jadi nanti kalian booting pakai image itu pakai Windows 7. Klik OK. Klik OK. Kalau udah, kalian bisa tambahkan untuk tutorial cara nambah game mana ya, cara nambah partisi game ini. Saya udah ada buat video tutorialnya kemarin itu, jadi nanti kalian lihat aja linknya di deskripsi kalau mau lihat cara nambah game ini gimana. Kalau udah, ini tadi image-nya udah ditambah ya nih. Kalau udah, langsung kalian masuk ke bagian cache setting. Nah, cache ini kebetulan RAM laptop saya ini RAM-nya kentang, cuman 2 GB ya. Jadi kalau misalnya 8 GB kalian banyakkan di game. Jadi ini cache-nya kalian isi RAM cache-nya checklist, kemudian ini untuk game. Kalau misalnya RAM-nya 8 GB kalian isi aja di sini 4 GB atau 4000.
4000 MB. Tapi kalau misalnya 16 GB kalian ya banyak aja gitu, lebih banyak lebih bagus, tapi jangan sampai over. Kalau over nanti dia restart PC kalian. Jadi ini saya isi 500 MB aja karena RAM laptop saya di sini cuman 2 GB. Oke cuy, karena ini cuman untuk ini ya, apa namanya, untuk tutorial. Untuk image kalian isi aja di sini saya 250 MB. Kalau kalian isi di sini 1 GB aja. Untuk image-nya ini 1 GB, nggak usah banyak-banyak. Oke, apply. Oh ini tunggu dulu, untuk image apply. Untuk readback kalian isi, kalau misalnya ini readback kalian isi minimal maksimal 2 GB aja, minimal ya 1 GB, sama kayak image 100 MB aja. Untuk readback apply. Oke, ini karena RAM saya rendah makanya segini ya. Langsung aja close. Ini udah diisi berarti ya. Udah, kemudian langsung aja kalian pilih apa lagi ya. Option tadi DCP beneran nggak muncul ya, ya ampun. Tapi biar aja lah ya. Mana tahu bisa, mungkin karena portlandnya belum saya coloki makanya belum muncul. Langsung aja ini ke final tutorial. Langsung aja kalian pilih add. Ini add client ya, ini PC1, kalian tambahkan kliennya sesuai IP yang di server tadi 192.168. Tadi 1.10 ya, berarti ini 1.11. Oke, 11. Untuk resolutionnya nggak usah dipilih. Nah, ini untuk image sistemnya kalian pilih ke Windows 7. Kemudian ini game disknya kalian pilih all aja. Untuk DHCP-nya, ini tadi sebenarnya kalau DHCP-nya ada, nggak perlu lagi diisi. 168 1.10. Ini IP komputer ini ya, atau IP servernya. Untuk DNS-nya ini kalian isi aja kayak tadi ya, 8844. Tapi ini saya isi aja lah 8844. Kalau udah ini cacenya jangan kalian isi ya. Kalau cace pilih aja yang 512 kalau RAM kalian itu 16 GB. Jadi fungsinya ini untuk mempercepat booting aja sih. Langsung aja klik oke. Oke, PC1 udah ditambah. Sekarang kita tinggal tes aja colokan kabel LAN dan kita bakalan booting ke klien. Nah oke, jadi ini kabel LAN-nya udah saya coloki. Kita lihat ya, ini settingan yang kita buat tadi. Sebentar, fokus. Ya, ini settingan yang kita buat tadi. Jadi udah dicolokkan kabel LAN, langsung aja kita booting di PC kliennya. Oke, kita lihat. Ini saya pakai dual monitor ya. Tekan tombol del, masuk BIOS dulu ya. Kita masuk ke BIOS dulu untuk setting first bootnya itu menjadi LAN. Kan biasanya booting pertamanya hard disk, jadi kita harus setting dulu jadi LAN. Mana nih, mana bagus, ini apa sini aja ya. Oke, masuk ke BIOS beda-beda ya, jadi kalau kalian harus cari punya model kalian sendiri gimana caranya. Ini advanced BIOS. Untuk first bootnya di sini hard disk. Jadi yang hard disk ini kalian ganti ya, yang hard disk diganti jadi LAN. Nah ini LAN, enter. Jadi first boot device-nya LAN, kemudian kembali back lagi, masuk ke sini interval variable, dan di bagian ini LAN onboard, LAN bootroom ya. Bootroomnya ini, LAN bootroomnya harus di enable. Kalau dia disable, nanti dia nggak mau booting image Windowsnya. Jadi kalian harus enable. Kemudian apalagi yang harus, nah ini kalau ada pokoknya yang onboard LAN gini enable aja. Kalau udah tekan F10, simpan. Oke, kita tunggu dia booting dari LAN.
Oke, kita lihat ya di sini biasa dia baca DHCP-nya ini ya. Mana? Kita tunggu. Nah, ini dia membaca DHCP. Oke, terbaca. Nah, ini DHCP-nya tadi yang kita buat ya. 1.10 dan untuk IP client-nya tadi 1.11 ya, sama yang di sini tadi. Kita lihat ya. Nah ini 1.11 ya, sama. Jadi nanti ini belum ada MAC, belum ada read speed, belum ada total width-nya, masih kosong. Ini kita enter ya di sini. Ini PC 1, kalian tekan enter, enter lagi. Nanti dia nge-restart lagi. Kemudian kita lihat di sini itu udah terbaca MAC address-nya di sini. Oke, itu terbaca MAC address. Kita lihat lagi. Oh, ini kayaknya udah bisa booting Windows 7-nya nih di sini tahap ini. Oke, ini baca Windows 7 ya. Sudah bisa booting Windows 7. Oke, mantap. Oke, kita lihat di sini ya, pasti ada read speed-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini read speed-nya, total read-nya sama ininya. Pokoknya ini udah terbaca. Kita lihat di situ lagi booting. Dan by the way, tadi saya lupa bilang di awal video bahwasannya disk flash itu memerlukan kecepatan transfer data LAN itu 1 GB per second. Kalian bisa klik local area network ini 2 kali untuk cara ngeceknya. Terus kalian lihat di sini. Kalau tulisannya di sini kayak punya saya 100 Mbps, ini nggak bisa dibuat di slash ya. Tapi kalau tulisannya di sini 1 Gbps ya, atau 1 gigabit per second, itu bisa dijadikan di slash ya. Biasanya kalau 100 Mbps ini satu pengaruh karena LAN-nya, LAN onboard-nya itu cuman bisa mampu segini, atau pengaruh switch-nya kalian lihat punya kalian. Kalau tulisannya masih megabit, berarti itu switch-nya masih megabit, kalian harus ganti ke yang gigabit supaya dia jadi tulisannya 1 Gbps. Ini bukan pengaruh kabelan, karena ada yang nanya ke saya, pengaruh kabelan Cat 5 atau Cat 6 itu nggak ngaruh ya. Ini ngaruh di hardware-nya atau ngaruh di switch-nya. Oke ya. Jadi kalau misalnya 1 Gbps itu bisa dibuat di slash, tapi kalau 100 Mbps itu nggak bisa buat di slash kayak punya saya gini. Oke, by the way itu, nah sudah booting kita. Tadi ngobrol-ngobrol dan tahu-tahu udah booting aja nih. Kita cek ya. Waduh, ini drivernya belum terinstall ya. Kita lihat foldernya. Dan dia pasti membaca harddisk yang ada di komputer ini juga ya. Nah, ini harddisk yang ada di komputer ini terbaca juga. Tapi kok kosong? Atau mungkin masih ini ya? Oh, masih installing. Jadi kita tunggu aja dulu. Jadi dia masih install drivernya. Jadi yang ini harddisk saya. Ya, ini harddisk saya 3 ini. Yang C ini dari apanya? Dari apa? Server ini yang kita buat tadi gitu. Dan kok tinggal satu? Oh, udah muncul. Oke, muncul. Apalagi nih, dia masih installing cuy. Tiba-tiba kursornya nggak bisa digerakin nih. Gimana coba? Kita tunggu ya. Oh, sudah bisa. Oke, dia masih installing di sini. Dan kok tiba-tiba mati? Ini gimana sih? Oke, dia masih installing ya. Udah tinggal keyboard. Oke, udah semua. Ya, jadi ini harddisk yang itu kita lihat ya, kalau memang ini bukan harddisk dari komputer ya, tapi harddisk dari LAN atau local area network yang kita setting tadi. Mungkin nanti kalian bertanya-tanya gimana caranya install driver gitu ya. Sabar dulu untuk driver, sabar dulu. Saya mau nunjuki bahwasannya harddisk itu memang pakai yang yang ini, ampun, device manager. Agak diperdekat ya. Nah, ini di disk drive-nya
Yang satunya lagi ini virtual disk STI ini virtual disknya ini dari LAN saya. Jadi yang tadi yang bagian C partisi. Kalau yang WDC ini Western Digital ini merek hard disk saya yang ada di klien, yang ada di komputer ini gitu. Kalau virtual disk ini itu dari laptop saya, yang laptop jadikan server itu. Oke, sampai sini udah bisa booting semua. By the way, tadi itu PHD Windows 7 ini itu untuk Almobo ya. Jadi kecil kemungkinan kalau kalian pakai PHD yang dari saya ini, kecil kemungkinan bootingnya gagal ya. Kalau bootingnya gagal, coba kalian ganti PHD ke Windows 10. Oke, sampai sini mungkin kalian bertanya gimana caranya nginstal drivernya. Jadi cara nginstal drivernya ini kita shutdown dulu. Shutdown, kita lihat di sini. Videonya kepanjangan nggak apa-apa ya cuy, yang penting kalian paham lah gitu ya. Oke, udah mati. Kita lihat di sini untuk cara install drivernya, pertama kalian harus buat dulu mode PC satunya menjadi super user. Nah, klik sekali super usernya, kemudian klik yes. Nah, kalau udah, kalian hidupkan PC kliennya. Dia booting lagi. Saya skip aja ya karena bootingnya lama. Oke, ini udah barusan aja booting cuy. Jadi kan tadi di super user. Nah, nanti kalian colokkan flash disk ya kan. Flash disk yang isinya ada drivernya gitulah ya. Baru kalian install driver kayak biasanya. Punya saya ada nggak ya di sini driver. Oh, nggak ada, sayang sekali saya nggak bisa menginstal drivernya. Jadi cara nginstal driver ya kayak nginstal driver biasa gitu. Nanti kalau udah kalian install, contohnya kayak saya nginstal apa ya di sini. Oh, install aktivasinya. Ini aktivasi Windowsnya kok mati sih? Ini aktivasi Windowsnya belum terinstall ya. Jadi harus diinstal dulu aktivasinya. Coba kita install aktivasi Windowsnya dulu. Nah, ini WinLoader. Kita cek dulu ya, udah teraktivasi belum. Personalize ya. Change icon desktopnya, komputer kita munculkan dulu. Kita lihat ini pasti belum teraktivasi ya, belum teraktivasi. Biasa kalau teraktivasi kan tulisannya di bawah ini. Nah, ini belum teraktivasi ya, jadi kita harus install aktivasinya dulu. Aktivasi Windows 7 ini ya. Tadi saya pakai Windows Loader dan ini softwarenya, langsung aja install. Ya anggap aja ini saya lagi install driver lah gitu ya. Nanti kalau udah selesai, mana nih? Kita sabar, kita tunggu dulu. Nah, oke, di sini dia minta restart, jangan di restart ya, langsung aja pilih shutdown. Jadi kalau udah kalian install semua drivernya, ya pertama kalian harus install aktivasinya dulu lah, habis itu di shutdown ya. Baru nanti kalau udah di shutdown kita lanjut ke instalasi software sama driver. Aktivasinya dulu yang penting kalau udah di shutdown ya. Shutdown, tadi Windowsnya belum teraktivasi ya, di shutdown. Kalau udah mati, kita langsung cek di sini statusnya udah mati belum. Kalau dia nah ini udah mati ya. Nah, kalau udah mati, kalian langsung aja klik kanan, pilih lagi super usernya. Nah, di sini kalian klik ini ganti aja namanya, ganti jadi aktivasi. Aktivasi, langsung aja klik Oke. Ini untuk nyimpannya. Oke, dia bakalan menyimpan. Oke, udah mau selesai. Nah, udah selesai, kalian klik oke. Klik oke. Nah, nanti dia di sini ada apa dibilang, kalau bahasanya tuh anak image-nya. Nah, ini di bagian aktivasi. Tidak muncul di sini. Oke, nanti kalau kalian nambah klien, nih ya, klien, misalnya ada PC yang beda spek gitulah ya.
kalian pilih di bagian aktivasinya, jangan pilih Windows ini lagi, berarti pilih aktivasinya ya. Jadi dia kalau beda spek tuh tetap bisa, kalian tetap bisa pakai satu image ini walaupun beda spek. Nanti PC 2 dan ini PC satunya udah teraktivasi, kita langsung coba aja hidupkan. Jadi fungsi super user tadi tuh kalau kalian tahu di fresh ya, itu kayak gitulah fungsinya, sama. Jadi kalau dia nggak di super user, PC ini mau disetel kayak gimana pun PC kliennya, entah ada salah-salah setting, di restart habis itu ya muncul kayak tampilannya ya kayak biasa lagi, kayak semula gitu. Jadi kayak di fresh gitu, kalau kalian tahu pasti warnet udah nggak asing yang namanya di fresh itu apa ya. Oke, ini lagi booting. Kok biasa kalau udah di save image-nya gitu, dia bootingnya agak lumayan cepet ya, karena udah tersave driver yang terinstall tadi. Oke, udah jendela welcome. Mana nih? Oke, udah booting, kita cek aktivasinya ya. We cannot believe properties. Scroll ke bawah, kita lihat. Nah, udah teraktivasi. Windows is active. Nah, ini dia ada logo Genion. Berarti udah teraktivasi. Nah, ini tadi kan super usernya nggak belum super user ya. Jadi kalian jangan install driver. Jadi kalau kalian install driver percuma, kalau di restart nanti dia balik lagi. Kecuali kalau udah di super user, ya ini dimatikan dulu lah. Kalau kalian mau install driver ini kalian matikan dulu, ya kan. Baru ini nanti di klik kanan pilih super user kayak tadi, klik kanan pilih super user, baru kalian install drivernya. Gitu juga kalau untuk PC yang beda spek. Oke, jadi mungkin ya segitu dulu lah yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian yang baru-baru buka warnet. Ya, see you next video. Terima kasih udah menonton. Oh ya, kalau mau tanya lewat WA atau via remote. Jadi saya kadang sering juga untuk ngeremot PC warnet. WA saya ada di bawah video ini, atau link di deskripsi juga ada kontak-kontak saya. Via remote biasanya ya. Oke lah, gitu aja ya dulu. Wassalamualaikum.